Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita luruskan kembali niat kita dengan merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dalam hal ini mengingatkan kepada kita, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid irfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar suatu ilmu yang semestinya tidak dicari, tidak dipelajari kecuali untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, namun dia mempelajarinya untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nas fahuwa finnar. Dan siapa yang mempelajari ilmu untuk pamer bangga terhadap para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk mencari perhatian manusia, maka dia berada di dalam neraka. Juga sabda Rasulullah SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddha. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah amal solehnya, maka dia tidak semakin dekat kepada Allah, tetapi justru semakin jauh. Kemarin kita sudah baca pada pertemuan sebelumnya bahwa manusia itu di dalam menuntut ilmu ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa menuntut ilmu? Karena Allah ridho terhadap kita kalau kita mempelajari syariatnya, memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak terhadap kita untuk kita lakukan, maka kita mempelajari itu adalah dalam rangka memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami kehendak Allah, kita berharap dapat melakukan apa yang Allah cintai, Allah ridhoi, dan Allah sukai. Kita mempelajari untuk mengetahui apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita setelah mengetahui, kita ingin dapat menghindari dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang kedua adalah warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilati wa yanalu bihil izza wal jaha wal mal. Golongan yang kedua, orang yang memanfaatkan, mempelajari ilmu dan memanfaatkannya untuk mencari kesenangan yang sementara, kesenangan dunia.
berupa kemuliaan, kehormatan, dan harta. Dia mencarinya dalam rangka mempelajari hukum Allah, tapi terkadang dia manfaatkan untuk mencari kesenangan dunia. Dia manfaatkan sambil mencari akhirat, mencari kesenangan dunia, atau bahkan terkadang akhiratnya dikorbankan. Wa huwa alimun bidzalika mustasyirun fi qalbihi rakakata halihi wa khissata maqsidihi fa huwa minal mukhatirin. Sementara dia sadar dengan hal itu, dia tahu tentang hal itu, bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dia lakukan. Mustasyirun fi qalbihi, hatinya merasa, dia sadar dan hatinya merasa bahwa apa yang dia cari itu adalah sesuatu yang remeh, yang hina. Bahwa kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak baik. Belajar dengan memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan dunia, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Wa khissati maqsadihi fahadza minal khum. Wa khissata maqsadihi, itu adalah tujuan niat yang buruk. Fahadza minal mukhatirin, orang yang seperti itu, golongan seperti itu adalah orang yang masuk dalam, terjerumus dalam area bahaya, tempat yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Fa in ajalahu qabla taubah. Kalau dia keburu dijemput ajalnya sebelum dia taubat, khifa alaihi min su'il khotimati, maka orang yang semacam ini dikhawatirkan dia su'ul khotimah, menutup umurnya dalam keadaan yang buruk. Sementara Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu diukur dengan apa yang penutupannya, apa yang terakhir dia lakukan di dunia ini. Kalau dia melakukan hal itu, menggunakan dunia sebagai menggunakan ilmu untuk sarana mendapatkan penghormatan, sarana mendapatkan kemuliaan, sarana mendapatkan harta, supaya kalau jadi ustadz, jadi ustadzah, mendapatkan penghormatan dari santrinya atau dari orang lain, atau mendapatkan gaji, penghasilan. Itu sebagai tujuan, bukan sekedar sebagai sarana. Orang yang dalam kondisi seperti itu, kalau dia dikhawatirkan dia meninggal dunia, mati sebelum dijemput ajalnya, sebelum dia bertaubat, maka dia dalam keadaan bahaya. Wa adhafa ilal ilmi wa min su'il wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Dia dikhawatirkan akan su'ul khotimah, mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang bermaksiat kepada Allah,
Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Dan nasibnya itu dalam keadaan berbahaya di dalam bingkai masyiatullah. Masyiatullah itu apa? Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang pelaku dosa besar itu kalau dia belum tobat, maka nasibnya di akhirat adalah tahtal masyiah. Tahtal masyiah itu ada insya'a, kalau Allah mau mengampuninya, insya'a ghafarahu afa'anhu birahmatihi, Allah akan mengampuninya. Wa insya'a adzabahu bi'adli. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menyiksanya, dia akan disiksanya karena Allah Maha Adil. Wa in wuffiqa litaubati qabla hululil ajal. Kalau dia mendapatkan bimbingan, dapat hidayatut taufik. Kemarin kita sudah singgung hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu pemahaman. Hidayatul taufik itu adalah mengamalkan apa yang dia amalkan itu. Kalau dia mendapatkan bimbingan hidayah taufik untuk bertaubat qabla hululil ajal, sebelum tiba ajalnya, wa asaba ilal ilm wa adhafa ilal ilmi al amal, dan selain ilmunya, dan ilmunya itu ditambahkan dengan amalan. Dia selain menuntut ilmu, dia laksanakan ilmu yang sudah dia ketahui itu, wa tadaraka ma farrata fihi minal khalal, kemudian menambal kerusakan-kerusakan yang dia telah terledor di dalamnya. Sebabnya dia telah melakukan kerusakan, langkah-langkah yang rusak, sikap-sikap yang rusak. Selanjutnya dia tutupi dengan sesuatu yang menghapuskan kesalahannya itu. Kalau seperti itu ultuhiqa bil faizin, maka dia akan digabungkan bil faizin dengan orang-orang yang sukses, beruntung. Fa innat taiba minadz dzambi kaman la dzambalahu. Karena orang yang bertaubat itu sama statusnya dengan orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang sudah bertobat dari suatu dosa, maka dia sama statusnya dengan orang yang tidak punya dosa. Wa rajulun salisun istahwadha alaihi syaitanu fatakhadha amalahu dzari'atan ila takasuri bil mali wa tafakhuri bil jahi wa ta'azzuzi bi kasratil atba'i. Yang tipe yang ketiga ini yang paling parah, yaitu orang yang disesatkan, digelincirkan oleh setan. Dikendalikan oleh setan. Fatakhadha ilmahu dzari'atan ila takasuri bil mal. Kemudian dia jadikan ilmu itu sebagai alat untuk menumpuk harta. Kenapa belajar? Memang mau cari dunia, tidak ada kepentingan untuk mencari akhirat. Dapat gelar, dapat ijazah, kemudian mendapatkan pekerjaan yang gajinya besar. Wat tafakhuri bil jahi wa ta'azzuzi bi kasratil atba. Kemudian untuk menyombongkan diri, membanggakan diri dengan kehormatan sebagai orang yang terhormat, terpandang karena titelnya, karena gelarnya,
wa ta'azzuzi bi kasratil atba'i, dan berbangga dengan banyaknya pengikut, banyak-banyakan murid. Hati-hati kita, kalau banyak murid itu dalam rangka pada asalnya adalah supaya kita sebanyak-banyaknya dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Tapi tidak jarang orang akhirnya setan membisikin kita untuk banyak-banyakan murid. Kalau ada ustadz lain, guru yang lain yang muridnya lebih banyak, jadi tidak suka. Ada pondok yang lain yang pondok yang muridnya banyak, bludak, tidak suka. Kalau pondok lain atau ustadz lain muridnya sedikit, dia suka. Ini perasaan-perasaan yang terkadang terlintas sesama guru, sesama pesantren. Maka harus diperhatikan, diingat kembali, kenapa kita mau banyak-banyakan murid. Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhalin raja'a ayyaqdiya minad dunya wa tarahu. Dengan ilmunya dia masuk semua kesempatan, dia manfaatkan semua kesempatan, peluang dia manfaatkan untuk mencari kepentingan dunia yang dia inginkan, supaya semakin tenar, semakin banyak hartanya, semakin banyak gajinya, semakin dihormati. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin litisyamihi bisimatil ulama. Dalam hatinya, kalau yang tipe yang kedua tadi, dia merasa bahwa itu salah. Kalau ini yang ketiga ini, dia merasa ya itu yang memang itu yang dia cari. Dia tidak ada perasaan bersalah. Bahkan kalau nanti di hari kiamat dia di sisi Allah juga punya kedudukan yang tinggi karena dia bertitel ulama, karena dia ustadz, ustazah. Watarassumihi birusumihim, dan memiliki penampilan yang sama dengan penampilan para ulama. Penampilan para ulama. Dari penampilannya saja sudah kelihatan bukan orang awam. Itu sudah terhormat. Fizayyi wal mantiqi. Penampilan pakaiannya sudah bukan pakaiannya, sudah pakaian ulama. Pakaiannya ustadz, ustazah. Wal mantiki, cara bicaranya, duduknya sudah beda. Dia yang ceramah. Ma'atakalu bihi ala dunya zahiran wa batinan. Padahal dia itu juga sangat tamak, punya keinginan kuat untuk mendapatkan kesenangan dunia, baik lahir maupun batin. Lahirnya memang dia mencari, kalau tidak digaji sekian tidak mau, misalkan. Hatinya juga begitu, kalau tidak dihormati, tidak dicium tangannya, sebel. Fahadha minal halikin wa minal hamqa al-maghrurin. Ini adalah termasuk orang-orang yang binasa. Minal hamqal maghrurin, orang dungu yang tertipu oleh dirinya sendiri. Dia menganggap
dirinya sangat besar, tapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang hina di mata syariat, hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa besar. Idzir raja'u munqati'un, dia tertipu. Idzir raja'u munqati'un an taubatihi, karena harapan dia untuk bertobat itu tertutup atau katakanlah kecil. Lidzannihi annahu minal muhsinin, karena kenapa pintu taubat itu tertutup? Tidak ada sebenarnya pintu taubat itu tertutup sebelum orang meninggal dunia, tapi ini menjadi tertutup kenapa? Dia sendiri tidak merasa salah. Udah sombong merasa benar, suruh tobat. Gimana dia suruh tobat nggak merasa salah, ya kan? Udah sombong, serakah, merasa benar. Kalau yang tipe yang kedua tadi, dia tahu itu keliru gitu. Kalau keliru itu ada harapan suatu saat dia akan tobat. Kalau dia nggak merasa salah, bagaimana dia diharapkan bisa tobat? Kecuali kalau dia suatu saat sadar bahwa itu keliru. Lidzannihi annahu minal muhsinin, karena dia merasa bahwa dia termasuk orang-orang yang baik. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, sementara dia lupa, lalai terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak kamu lakukan? Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam ini termasuk golongan apa yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian selain Dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Apa itu yang kau takutkan, kau khawatirkan terhadap kami wahai Rasulullah? Faqala ulama usu, yaitu ulama yang buruk, ulama yang jahat. Penampilannya ulama tapi hatinya jahat, buruk. Wahada li'anna dajjal, kenapa begitu? Kenapa dia sangat dikhawatirkan, takutkan? Wahada li'anna dajjal ghayatuhul idlalu, karena dajjal itu paling dia menyesatkan. Kerjaannya adalah menyesatkan. Sementara wa mithlu hadzal alimu, mestinya mithlu hadzal alimi ya. Wa mithlu hadzal alimi, alimi itu badal dari hadza mudhafun ilaih. Mithlu mudhaf, hadza mudhafun ilaih, mabni bi mahalil jarri. Al-alim badal. Wa mithlu hadzal alimi wa in sarrafan nasa 'anid dunya bilisani, meskipun secara lisan dia ajak manusia agar menjauh dari kesenangan dunia. Lisannya itu selalu memberi nasihat agar menjauhi kesenangan dunia. Bilisanihi wa maqalihi, dengan lisannya dan perkataannya. Fahuwa da'in lahum ilaihi bi ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Sementara dari sikapnya, dari perbuatannya, dia mengajak mereka untuk memperebutkan dunia.
Kenapa? Karena dia sendiri tamak. Dari sikapnya aja dia mencari harta, dari sikapnya dia ingin mendapatkan pujaan, mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan. Kenapa? Kok itu lebih berbahaya? Walisanul hali afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap, bahasa perbuatan itu lebih fasih di dalam mengajak orang lain. Lisannya mengajak orang lain agar menjauhi dunia. Tapi sikapnya itu mengajak orang lain untuk memperebutkan dunia. Sementara bahasa sikap, bahasa perbuatan itu lebih fasih di dalam berbicara dengan orang lain. Orang lebih mengikuti. Santri itu terkadang lebih terkesan dari sikap-sikap gurunya daripada ucapannya. Ada yang mungkin nasihatnya itu sederhana, kadang bulat-bulat gitu, nggak jelas, tapi dihormati. Kenapa? Karena sikap-sikapnya menjaga, berusaha untuk berbuat baik. Sebaliknya begitu, ada yang kalau ngajar itu pintar, gampang, semuanya dikuasai dengan baik, tanpa baca kitab pun bisa. Tapi kurang dihormati. Kenapa? Karena perbuatannya tidak mencerminkan. Kalaupun dihormati, ini yang lebih bahaya karena dia adalah menularkan sikap itu. Yang pintar aja mencari dunia. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mal. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal muttaba'ati fil aqwal. Dan tabiat orang itu lebih cenderung mengikuti sikap orang lain daripada mengikuti ucapannya. Fama afsada hadzal maghruru bi a'malihi aktsaru mimma aslahahu bi aqwalihi. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu ini, orang bodoh yang tertipu ini lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan dengan ucapan-ucapannya. Ucapannya mengajak untuk berbuat baik, sikapnya mengajak berbuat buruk. Oleh karena itu kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada perbaikan yang dia lakukan. Idz la yastajri'u al-jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Karena orang yang bodoh itu tidak akan berani berburu dunia, mengiturutkan hawa nafsunya, kecuali kalau dia lihat para ulama aja juga begitu. Orang yang pintar aja juga begitu. Ustadznya ya begitu, sadahnya ya begitu, muridnya apalagi, kan? Kalau guru kencing berdiri, murid kencing dengan berlari.
faqad shara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka ilmunya itu justru menjadikan orang lain, menjadikan hamba-hamba Allah malah lancang berani melakukan maksiat. Kenapa? Ini orang pinter yang ngajari gitu. Dia kan tahu ilmunya. Kalau nggak diajari, dia takut, ragu-ragu gitu. Tapi kalau diajari, yang ngajari ustadz, ngajari ustazah, jadi berani. Tadinya nggak berani. Wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'adzalika, sementara nafsunya dimanjakan, dituruti apa saja, ma'adzalika tumannihi wa turjihi wa tad'uhu ila an yamunna 'ala Allahi bi ilmihi. Dia menturutkan hawa nafsunya, memanjakan hawa nafsunya. Tapi hatinya, karena dia ulama, banyak ilmunya, dipandang sebagai ulama, hatinya itu membisikkan kepada dia, memberikan harapan-harapan. Harapan-harapan baik, bahwa derajatnya di sisi Allah adalah tinggi, dan mendorong dia untuk merasa berjasa kepada Allah. Nah, kamu kan sudah berjuang untuk mendakwahkan ajaran Allah. Sudah sepatutnya kamu untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu. Kalau kamu itu pintar, kamu itu menjadi panutan orang, itu bukan kemudian kamu besar jasanya terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru Allah lah yang telah banyak memberikan anugerah kepadamu. Kamu banyak ilmunya, hafalannya banyak. Itu bukan terus kemudian saya banyak berjasa terhadap Islam. Justru saya dengan Islam itu banyak memberikan kebaikan kepada saya. Nah, hatinya itu memberikan bisikan, kamu itu sudah banyak jasamu terhadap Islam. Kamu ini pejuang. Dia rakus terhadap dunia dan merasa sebagai pahlawan Islam. Wa takhayyala ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Kemudian dia menggambarkan dirinya, membuat hayalan pada dirinya bahwa dia itu lebih baik daripada kebanyakan hamba-hamba Allah yang lain. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awwal. Ini mengingatkan tipe-tipe manusia dalam belajar itu seperti itu. Kemudian beliau mengingatkan, kalau kita wahai para penuntut ilmu, orang belajar, diperbaikilah, jadilah yang golongan yang pertama. Kamu nanti kalau tidak kamu perbaiki hatimu dari sekarang, dikhawatirkan semakin pintar kamu semakin rusak. Kalau kamu bodoh tidak bisa nyesatkan orang. Kamu bodoh bermaksiat tidak jadi panutan orang, ya kan? Kalau nanti bermaksiat terus nggak berhenti-berhenti, tambah pinter, jadi ustadz, jadi ustazah, jadi panutan orang. Maka sejak belajar di awal itu diluruskan niatnya. Kita tidak mencari panutan, tidak mencari agar dianut orang, tidak mencari, tidak menghendaki dari ilmu kita itu bukan untuk mencari harta.
Wahzar antakuna minal fariqitsani. Jangan hati-hati jangan sampai masuk dalam golongan orang yang kedua. Fakam min musawwifin ajalahu al-ajal. Mungkin banyak kita yang dalam golongan kedua ini tahu nih sebenarnya mencari ranking, mencari pujian itu tidak baik. Tapi nantilah saya perbaiki. Bahkan min musawwifin ajalahul ajalu. Betapa banyak orang-orang yang menunda-nunda. Musawwifin ajalahul ajalu, didahului oleh ajalnya. Qabla taubati, sebelum dia sempat bertaubat. Fakhosiro, maka dia pun merugi. Wa iyyaka summa iyyaka antakuna minal fariqitan. Kemudian jangan pernah sekali-kali masuk dalam golongan yang ketiga. Mencari dunia merasa benar. Fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuka. Kalau seperti itu udah keliru, merasa benar, maka kamu telah binasa dan tidak bisa diharapkan lagi dapat selamat. Kenapa tidak bisa diharapkan? Karena nggak merasa salah, bahkan merasa benar, merasa paling baik, padahal paling rusak. Lain semacam ini akan bertaubat kalau Allah berikan kesadaran nanti. Wala yungtawaru solahuhu. Orang seperti ini tidak bisa diharapkan lagi dia akan baik. Kenapa? Karena dia sudah merasa paling baik. Semakin menjadi semakin baik. Maka dari sekarang kita luruskan niat. Jangan sampai nanti sudah semakin pintar, semakin mencari alasan untuk membenarkan hawa nafsu kita. Fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba binafsi biha nafsi. Kemudian kalau kamu sudah sadari itu, kemudian kamu bertanya, apa langkah pertama untuk mendapatkan hidayah supaya aku praktekkan pada diriku? Apa sih bidayatul hidayah? Langkah awal untuk mendapatkan hidayah. Fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa. Ketahuilah bahwa permulaan dari hidayah itu adalah zahiratut taqwa, takwa yang zahir. Takwa yang kelihatan dari anggota badan kita. Dalam hadis Jibril ada Islam, iman, dan ihsan. Islam itu zahirnya. Kemudian batinnya adalah al-ihsan. Wa nihayatuha batinatut taqwa. Yang batinnya adalah ketakwaan yang menjadi bobot di dalam hati kita. Orang sama-sama salat, sama-sama berdiri, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, tapi khosyah atau mahabbah, ta'zim kepada Allah itu masing-masing berbeda. Orang sama-sama berzikir, ada yang zikir itu zikir lisan saja, tidak ada bobot zikir di dalam hatinya. Wala hidayata fala aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Maka tidak ada hasil yang baik,
kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada hidayah, tidak ada yang mendapatkan hidayah kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi. Takwa itu apa? Yaitu melaksanakan. Takwa itu adalah satu ungkapan, satu nama atau satu istilah yang menggambarkan, menyebutkan suatu pelaksanaan terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi terhadap larangan-larangannya. Itu takwa. Ada orang itu secara zahir dia seperti bertakwa, sholat, puasa, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang bertentangan dengan ketakwaan, seperti kiber, ujub. Semakin dia amalan takwa lahirnya semakin besar, semakin penyakit hatinya, kefasikan hatinya semakin besar. Orang kalau sejak awal kesombongannya itu tidak diobati, nanti semakin pintar, semakin ada alasan untuk sombong. Kamu kalau sejak kelas 1 tidak belajar untuk ikhlas, tidak belajar untuk tawadhu, nanti semakin kamu naik kelas, semakin besar alasan kamu untuk sombong. Kalau kelas 1 untuk sombong itu alasannya masih sedikit, ya kan, ilmunya terbatas, ya kan, paling junior, umurnya juga terbatas. Begitu naik kelas, alasan untuk sombong itu mulai terbuka sedikit, punya adik kelas, ya kan. Nah, oleh karena itu sejak awal terus harus dibersihkan, supaya semakin kita diberikan kenikmatan oleh Allah, tidak menjadi sarana atau alasan bagi kita untuk semakin sombong. Fahuma kismani waha ana usiru alaika bijumalin mukhtasaratin. Maka ini ada dua bagian. Bagian imtithalul awamir dan ijtinabun nawahi. Imtithalul awamir berarti adalah ketaatan kepada Allah, ibadah. Ijtinabul nawahi itu menghindari maksiat. Di sini akan aku berikan isyarat, akan aku jelaskan secara global, garis besar, mukhtasarah, ringkas. Ini ringkas, ya. Kalau cari detail-detailnya, pembahasannya, dalil-dalilnya secara detail nanti di kitab yang lebih besar. Tapi ini adalah ringkasan untuk pemula, supaya kamu mudah untuk mempraktekannya. Min zahiri ilmi taqwa, dari bagian ketakwaan yang zahir. Ini belum bicara masalah batin. Kalau nanti sudah lulus atau tahap awal ini yang memperbaiki sikap, memperbaiki ucapan, memperbaiki amal perbuatan, nanti baru setelah itu dikoreksi dari sikap-sikap itu. Ada hatinya yang rusak, penyakit-penyakit yang rusak, itu perlu ketelitian yang lebih, kejelian yang lebih. Karena ini meluruskan, mengobati penyakit yang tidak kelihatan. Kalau misalkan sholat ada yang keliru, itu secara zahir kelihatan, ya kan? Tapi mengobati orang kok sombong, itu dari mana? Kadang kalau nggak berpengalaman susah. Sama-sama tersenyum, tapi senyumnya ada senyum menghina, ya kan? Ada yang tersenyum karena
senang terhadap orang lain, mengungkapkan rasa kenyamanan terhadap orang lain. Ada teman, ada senyum itu senyum ngecek, ya kan? Ada yang lain. Nah, itu penyakit hati, bukan senyumnya yang disalahkan. Dari mana? Itu setelah tahap ini nanti akan banyak sikap-sikap setelah ini bidayahnya tidak akan banyak membahas masalah itu barangkali. Tapi ketahuilah bahwa nanti ada yang lain yang perlu dikoreksi di dalam masalah batin. Yang batin itu syariat juga, ada dalilnya juga, dan tidak bertentangan dengan lahirnya gitu. Min zahiri ilmi taqwa fil qismaini, pada dalam dua kism, yaitu kismul awal tentang taat, tentang kebaikan, imtithalul awamir, ke al qismu tsani tentang ijtinabun nawahi atau tentang al maasi. Wa ulhiqu qisman tsalitsan, saya tambahkan, susulkan satu bagian lagi, yaitu bagian yang ketiga atau bab ketiga, liyasiro hadzal kitab jami'an mughniyan, supaya kitab ini menjadi komplit. Wallahul musta'an. Yang ketiga itu tentang adab pada Allah, adab kepada sesama manusia. Ini isi kitab ini ada 3 bab. Bab pertama adalah ketaatan, imtithalul awamir itu apa? Yang kedua, bab yang kedua tentang an-nawahi atau al-ma'asi. Yang ketiga adalah tentang adab terhadap Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang mungkin tidak wajib, tidak secara tapi itu adalah muamalah. Bagaimana cara pergaulan kita. Adab. Nah, ini kita mulai masuk. Oke, kita perhatikan, kita masuk. Bagaimana kita mulai memperbaiki diri kita. Sebagian sudah kita amalkan mungkin, tapi mungkin sebagian perlu kita kuatkan, sebagian lagi kita perlu mungkin kita mulai yang belum kita mulai, dan seterusnya. Al-qismul awwalu fit ta'at. Bagian pertama, zahirut taqwa, takwa yang lahir, yang kelihatan, yang nampak, itu ada bagian pertama tentang itu. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ini mamnu minas sarf, ya. Nah, tidak tanwin. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu, perintah Allah Ta'ala itu ada yang wajib sifatnya, ada yang sunnah, yang diperintahkan harus dilaksanakan, yang diperintahkan tapi hanya anjuran. Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulun najatu wan naflu huwa ribhu wa bihil fauzu bidarajati. Yang fardu-fardu, yang wajib-wajib itu adalah ra'sul mal, modal utama, itu adalah modal dasar. Modal dasar dari perdagangan, bihi tahsulun najat, dengan modal dasar ini kamu udah selamat. Yang penting selamat. Kalau yang wajib ini ada yang cacat, maka kamu terancam untuk mendapatkan hukuman. Maka yang pertama adalah menyelamatkan dulu dari hukuman, yaitu dengan melaksanakan yang wajib-wajib. An-naflu, sementara yang sunnah-sunnah itu adalah ar-ribhu. Itu adalah keuntungan, kelebihan dari modal dasar itu. Wa bihil fauzu bidarajat. Dengan semakin menumpuk hal-hal yang sunnah itu, kita semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada'i maftaratu alaihim." Tidak ada yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepadaku oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku sebaik apa yang telah dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Artinya apa yang Allah wajibkan kepada kita semuanya itu adalah cara yang terbaik kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dengan cara-cara yang lain. Yang pertama itu adalah dengan melaksanakan apa yang diwajibkan. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hamba-hambaku itu terus ingin meningkatkan kedekatan dirinya kepadaku dengan menambah amalan-amalan yang sunnah. Hatta uhibbahu. Kalau dia banyak amalan sunnahnya, maka dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah ini adalah para wali Allah. Dia menjadi wali Allah, ini dalam hadis wali ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa wali Allah itu ada dua, yaitu al-muqarrabun, yang kedua al-muqtasidun. Orang-orang yang muqarrabun, sabiqun bil khairat. Mereka ini adalah orang-orang, jadi para wali Allah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu orang yang tingkatan al-muqarrabun. Sampai Allah mencintainya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lisannya yang dia gunakan untuk berucap. Wa yadahu alladhi yabtisu biha, dan tangannya yang digunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Walantasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Dan ketahuilah kamu tidak akan, wahai talib, wahai penuntut ilmu, ketahuilah kamu tidak akan dapat sampai makom, kamu tidak akan sampai suatu posisi di mana kamu dapat melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali dengan selalu mengawasi hati kamu. Kamu punya hati, kamu awasi hati kamu. Kesana kemari, apa perasaan yang berada muncul setiap detik pada hati kamu itu kamu awasi. Kan anggota badan saja yang diawasi. Penyakit-penyakit, keinginan-keinginannya, godaan-godaannya. Wa jawarihika, dan juga kamu selalu awasi anggota badan kamu. Tangan kamu ngapain, kaki kamu ngapain, mata kamu, telinga kamu, dan badan kamu. Selain juga hati kamu. Filahadhatika wa anfasika. Pada setiap detik, setiap nafas kamu itu harus kamu awasi. Min hini tusbihu ila hini tumsi. Dari sejak pagi hari sampai sore hari. Pagi hari bangun tidur itu sudah kamu harus awasi terus. Seperti kalau kamu punya anak kecil. Anak kecil itu kalau nggak kamu awasi, dia akan masuk tempat-tempat yang berbahaya. Karena hati itu, merawat hati, nafsu itu seperti merawat anak kecil atau merawat anak kuda.
para ulama yang lain membahas anak kuda. Kamu kalau tidak kamu latih itu, nanti besarnya akan merusak, akan susah. Kamu kalau luruskan, kalau kuda itu sejak kecil nggak kamu latih, besar kamu luruskan, dia akan membinasakan kamu. Tapi kalau kamu latih dari kecil, dia nurut nanti besarnya. Anak kecil juga kadang begitu. Dari kecil itu kalau kamu awasi, mungkin dia agak melawan, agak merepotkan, dan seterusnya, nggak apa-apa. Proses. Daripada nanti kamu biarkan, apa aja yang kamu minta, yang dia minta kamu kasih, turuti, nanti besar kamu dimakan juga. Ya. Sudah nggak peduli dengan gitu juga. Nah, kamu bangun tidur, kamu awasi hati kamu. Hanya bangun tidur, langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus diawasi, jangan teledor. Setiap nafas gitu, anggota badannya, kamu bangun tidur langsung kemana, mata kamu kemana, dan seterusnya. Sampai sore hari, sampai tidur lagi. Ini secara ringkas, nanti kita akan lihat detailnya pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.